Sebelum lanjut, seperti biasa, Mimin mau ucapin terima kasih banyak buat orang baik yang udah nyawer. Kali ini ada dari Tawes Heru Sudrajat. Buat orang baik yang udah nyawer, Mimin mau ucapin terima kasih banyak. Semoga semakin bertambah rezekinya, panjang umur, dan sehat selalu. Kita lanjutkan ke intronya. Ichikiwir. Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, serta bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 4164-4167. Semuanya, kita semua adalah alkemis. Saya harap kita bisa saling membantu. Jika kamu bisa menyembuhkan cucuku, aku akan membalasmu. Jika tidak bisa, silakan pergi dan jangan bicara omong kosong di sini. Wajah lelaki tua itu menjadi jelek. Beberapa orang mempermalukan cucunya, bagaimana mungkin dia tidak marah? Keluar dari sini, semua keluar dari sini. Pada saat ini, 5 pria dengan lengan besar dan pinggang bulat menyodok kerumunan, lalu mencondongkan tubuh ke dalam. Siapa yang begitu hebat? Mari kita hindari. Sialan, bukankah ini 5 pahlawan selatan? Ayo sembunyi. Apa yang dilakukan kelima orang ini di sini? Mereka bukan alkemis dan tidak tahu cara mengobati. Siapa yang tahu, jangan memprovokasi mereka. Semua orang menyingkir satu demi satu. Orang tua itu memandangi 5 pria kuat yang tiba-tiba muncul, wajahnya sedikit berubah, dia menyingkirkan kiosnya, menarik cucunya dan hendak pergi. 5 pahlawan selatan, selama mereka berada di Pulau Dewa Pengobatan untuk sementara waktu, mereka semua mengenal mereka. Kelima orang ini tidak melakukan kejahatan apapun, mereka sama sekali bukan alkemis, tetapi mereka bercampur aduk di Pulau Dewa Pengobatan. Karena ada juga banyak biksu di Pulau Dewa Pengobatan yang bukan alkemis, para biksu ini diatur untuk tinggal di selatan. Dan 5 pahlawan selatan mengandalkan kekuatan mereka untuk mengendalikan seluruh selatan. Namun, kelima orang ini menilai situasinya dan tidak berani menyinggung keluarga Ouyang. Sebaliknya, mereka berusaha keras untuk membantu keluarga Ouyang untuk mengelola Pulau Dewa Pengobatan. Oleh karena itu, alih-alih diusir dari Pulau Dewa Pengobatan, kelima orang ini dihargai oleh pemilik pulau. Pada saat ini, kelima orang itu menjadi semakin tidak bermoral, dan mereka merajalela di Pulau Dewa Pengobatan. Namun, mereka hanya berani menggertak beberapa praktisi biasa yang baru mengenal Pulau Dewa Pengobatan. Penduduk asli Pulau Dewa Pengobatan memiliki hubungan dengan keluarga Ouyang, dan tidak ada dari mereka yang berani menggertak mereka. Tua bangka, mengapa kamu pergi ketika kamu melihat kami? Bukankah kamu ingin menyembuhkan cucumu? Kami juga bisa. Sebagai bos dari 5 pahlawan selatan, dia langsung menangkap lelaki tua itu dan berkata, kamu bukan alkemis, bagaimana mungkin menyembuhkan cucuku, jangan menghalangi lagi. Orang tua itu menggelengkan kepalanya, mencoba membebaskan diri, tetapi ternyata dia sama sekali tidak bisa melepaskan diri dari belenggu 5 pahlawan selatan. Kami bukan alkemis, tapi kami mengenal banyak alkemis. Saya dapat membantu Anda menemukan alkemis untuk mengobati penyakit cucu Anda. Bos dari 5 pahlawan berkata sambil menyeringai di wajahnya. Apa sebenarnya yang kamu inginkan? Orang tua itu bertanya dengan amarah yang tertahan. Dasar tua bangka, Anda sudah tahu tapi masih bertanya, tentu saja kami ingin cucu perempuan Anda menemani kami, 5 bersaudara. Saya sudah melihat bahwa cucu perempuan Anda bukanlah perawan, jadi jangan berpura-pura polos. Bos dari 5 pahlawan tersenyum. Hahaha, kami 5 bersaudara menyukainya, itu sudah sangat bagus. Sepasang sepatu rusak, kamu berpura-pura menjadi apa lagi? 5 pahlawan lainnya tertawa terbahak-bahak. Orang tua itu marah, benar-benar marah, matanya menjadi merah. Aku akan bertarung dengan kalian, 5 binatang buas. Orang tua itu meraung, dan menamparkan bos dari 5 pahlawan selatan dengan satu telapak tangan. Wajah bos dari 5 pahlawan selatan itu tercengang, dan tiba-tiba sebuah aura meledak, seperti ombak besar yang bergulung-gulung, langsung mengangkat lelaki tua itu menjauh. Pada saat ini, sesosok langsung naik ke udara dan langsung menangkap lelaki tua itu. Miao tua, apakah kamu baik-baik saja? Dev bertanya dengan lembut setelah menangkap lelaki tua itu. Ternyata lelaki tua ini adalah Miao tua yang pernah ke Gunung Iblis Surgawi bersama Dev, dan gadis itu adalah Misa Miao, cucu perempuan Miao tua. Setelah Misa diperkosa di tambang peri di Gunung Iblis Surgawi, Miao tua pergi bersama cucunya. Tapi mereka tidak menyangka mereka akan datang ke Pulau Dewa Pengobatan. Chen, Tuan Chen. Melihat Dev,
Miao tua menangis. Melihat Miao tua seperti itu, Dev juga sangat tersentuh di hatinya. Baru beberapa waktu berlalu, tapi Miao tua tampaknya telah tumbuh jauh lebih tua. Dan Misa itu, gadis yang pada awalnya sangat lincah, sekarang seperti orang bodoh, tanpa kesadaran di matanya dan bergumam pada dirinya sendiri. Gadis kecil, ikut aku bisa membantumu menemui dokter. Bos dari 5 pahlawan selatan melangkah maju dan mengambil lengan Misa, hendak membawa Misa pergi. Plak. Tetapi pada saat ini, sebuah tangan besar tiba-tiba datang. Bos dari 5 pahlawan selatan itu lengah dan langsung ditampar. Berani menyentuhnya lagi, mati. Dev berkata dengan mata dingin. Sial, apakah kamu berani memukulku? Bos dari 5 pahlawan memiliki kulit yang dingin, matanya terbuka lebar, dan dia penuh amarah. Ruby dan Hengki berjalan di belakang Dev, dan Dev berkata, kalian berdua awasi Nona Miao, jangan biarkan siapapun mendekat. Dev takut akan terjadi pertarungan untuk sementara waktu. Begitu banyak orang mengincar Misa, mungkin beberapa orang mengambil kesempatan untuk memulainya dan itu berbahaya. Sekarang situasi Misa jelas mengigau dan ada masalah mental. Bahkan jika seseorang mengambil kesempatan untuk membuka seluruh bajunya, dia tidak akan menolak. Oke, Ruby dan Hengki mengangguk. Meskipun mereka tidak tahu apa hubungan Dev dengan pria tua dan gadis muda itu, karena Dev telah mengatakannya, mereka akan mendengarkan. Bos dari 5 pahlawan selatan melirik Dev dan menemukan bahwa Dev hanyalah seorang biksu peringkat 6 di alam kesengsaraan transendensi, jadi dia berkata dengan marah, hanya seorang biksu tingkat 6 di alam kesengsaraan transendensi berani memikirkan urusan orang lain. Setelah berbicara, bos dari 5 pahlawan selatan menuju Dev dengan telapak tangan, dan dia ingin sekali membalas dendam dengan telapak tangan. Aura di puncak alam kesengsaraan transendensi pecah di tubuh bos dari 5 pahlawan selatan, tetapi ketika dia di depan Dev, Dev mengulurkan tangannya dan langsung meraih pergelangan tangan bos dari 5 pahlawan selatan. Pada saat ini, bos dari 5 pahlawan selatan terkejut dan ingin menarik tangannya kembali, tetapi ternyata dia tidak bisa bergerak sama sekali. Ah! Bos dari 5 pahlawan selatan berteriak dalam sekejap, dan jari-jari Dev sedikit tegang, dan lengan bos dari 5 pahlawan selatan itu sepertinya patah, dan itu menyakitkan. Setelah melihat ini, beberapa anggota lain dari 5 pahlawan buru-buru berteriak, lepaskan kakak tertuaku, lepaskan dengan cepat, atau kamu akan mati. Orang-orang ini juga berada di puncak alam kesengsaraan transendensi. Kekuatan mereka, satu persatu, auranya meroket, dan matanya galak. Ketika semua orang di sekitar melihat ini, mereka menghindari satu demi satu. Mereka tidak berani memprovokasi 5 pahlawan selatan. Setelah melihat ini, Tuan Miao buru-buru berkata kepada Dev, Tuan Chen, terima kasih atas bantuan Anda. Sebaiknya kamu pergi. Biarkan saja, Anda bukan lawan mereka. Tuan Miao tahu bahwa Dev sama sekali bukan lawan dari 5 pahlawan selatan, bagaimanapun juga, mereka semua berada di puncak alam kesengsaraan transendensi. Bagaimana Dev bisa menghadapi 5 biksu di puncak alam kesengsaraan transendensi dengan kekuatannya yang hanya berada di tingkat 6 alam kesengsaraan transendensi? Miao tua, aku yang bertanggung jawab atas masalah ini hari ini, jangan takut. Setelah Dev selesai berbicara, tangannya tiba-tiba mengerahkan kekuatan, dan lengan bos 5 pahlawan selatan itu langsung patah. Krak! Ah, bunuh dia, bunuh dia. Bos dari 5 pahlawan selatan meraung. Ketika beberapa orang lain melihat ini, mereka bergegas menuju Dev bersama-sama. 5 biksu di puncak alam kesengsaraan transendensi, bahkan biksu yang baru dipromosikan dari alam Mahayana, tidak berani menyentuh kekuatan seperti ini. Tapi Dev tidak memiliki rasa takut sedikit pun, aura di tubuhnya meledak seketika, dan angin bertiup kencang di sekelilingnya. Semua orang tercengang. Seorang biksu di tingkat 6 alam kesengsaraan transendensi harus bertarung melawan 5 biksu di puncak alam kesengsaraan transendensi. Apakah ini lelucon? Tapi melihat Dev seperti itu, dia tidak bercanda. Melihat kedua belah pihak berada di ambang perang, tiba-tiba seseorang berteriak dengan dingin, berhenti, apakah kamu ingin melakukannya di Pulau Dewa Pengobatan, tidakkah kamu ingin hidup lagi? Beberapa sosok datang dengan cepat, dan kemudian jatuh di tengah 5 pahlawan selatan Dev. Apakah kalian berlima tidak tahu aturannya? Berani menggunakan aura dan bertengkar hebat, apakah kamu ingin menghancurkan seluruh jalan ini? Salah satu biksu penegak hukum berbaju hijau berkata dengan dingin kepada 5 pahlawan selatan. Dia Ken, harap dengar penjelasanku, anak ini melakukannya lebih dulu, dia mematahkan lenganku, jadi kami terpaksa melakukannya.
Bos dari 5 pahlawan selatan mengangkat lengannya yang dipatahkan oleh Dev dan berkata. Melihat bos dari 5 pahlawan selatan itu memang terluka, Diaken berbaju hijau memandang Dev dan melirik dengan dingin, kamu berada di lingkungan sekitar, kamu meninju dan menendang, dan kamu melukai seseorang. Sekarang ikutlah denganku, aku harus mengurungmu selama beberapa hari. Jika Anda mengatakan Anda akan mengurung saya, Anda akan mengurung saya. Lo pikir lo siapa? Aku melukai lengan pria itu, tapi tidakkah kamu bertanya apa alasannya? Binatang buas ini memukuli orang-orang di jalan dan melecehkan gadis-gadis kecil, jangankan mematahkan lengannya, bahkan jika aku membunuh mereka, itu tidak berlebihan. Saat kamu datang, kamu akan menangkapku dan mengurungku. Itu tergantung pada apakah Anda memiliki kemampuan. Dev sama sekali tidak terbiasa dengan biksu penegak hukum yang terburu-buru ini. Orang-orang ini juga pasti dari keluarga Ouyang. Bagaimanapun, di seluruh Pulau Dewa Pengobatan, keluarga Ouyang adalah yang paling kuat. Ayah Willis juga pemilik pulau, yang membuat bawahan keluarga Ouyang ini bersikap arogan. Kamu sangat berani, bahkan Diaken penegak hukum di Pulau Dewa Pengobatan berani kamu marahi. Sepertinya Anda sama sekali tidak tahu aturan Pulau Dewa Pengobatan. Bos dari 5 pahlawan selatan tertawa ketika dia melihat Dev mengikuti keluarga Ouyang dengan cara yang sama. Mereka tidak perlu melakukannya sekarang, karena Diaken penegak hukum ini tidak akan melepaskan Dev. Benar saja, beberapa Diaken penegak hukum mengerutkan kening dan langsung mengepung Dev. Di Pulau Dewa Pengobatan, tidak ada yang berani berbicara dengan mereka seperti ini. Dan Dev sama sekali tidak takut menghadapi beberapa Diaken penegak hukum. Apakah orang ini alkemis baru di pulau ini? Dia bahkan tidak mengerti aturannya. Bahkan dia berani menghina Diaken penegak hukum di pulau. Bukankah dia mencari kematian? Dia pasti belum tahu, Pulau Dewa Pengobatan ini dimiliki orang-orang bermarga Ouyang, dan orang-orang ini semuanya berasal dari keluarga Ouyang. Menunggu keseruan, konferensi alkimia kali ini diadakan, dan begitu banyak alkemis yang tiba-tiba datang ke pulau itu, pasti ada orang-orang yang nakal. Ketika semua orang melihat bahwa beberapa Diaken penegak hukum akan melakukan sesuatu pada Dev, mereka semua bergembira dan bersembunyi untuk menyaksikan keseruannya. Tapi hal ini membuat Miao Tua sangat ketakutan. Dia telah membawa Misa ke Pulau Dewa Pengobatan selama beberapa waktu, dan tentu saja dia tahu aturan pulau itu. Bahkan lebih sadar bahwa Diaken penegak hukum ini tidak dapat diprovokasi, mereka semua dari keluarga Ouyang. Wahai para Diaken, dia baru saja berada di pulau ini dan tidak mengerti aturannya. Saya harap Anda orang yang lebih dewasa memiliki banyak pengertian. Kata Miao Tua, sambil mengeluarkan semua ramuan dan benda-benda berharga dari tubuhnya. Dia ingin menyuap orang-orang ini supaya tidak melakukan apapun pada Dev. Tapi Diaken berbaju hijau hanya melirik samar-samar, dan menjatuhkan Miao Tua ke tanah dengan santai. Tua bangka, kamu memperlakukan kami sebagai pengemis. Kamu benar-benar ingin kami melupakan hal ini dengan memberi kain lap. Diaken berbaju hijau berkata dengan sangat kesal. Dev mengerutkan kening, membantu Miao Tua bangun. Dia melihat beberapa Diaken penegak hukum dengan dingin, dan berkata, selain menindas yang lemah, apalagi yang bisa kamu lakukan? Hari ini aku akan memberimu pelajaran dan memberitahumu bahwa kamu harus tahu diri ketika kamu masih seekor anjing. Sial, mencari kematian. Diaken berbaju hijau sangat marah, dan dia akan meminta seseorang untuk melakukan sesuatu pada Dev. Hentikan. Dengan teriakan marah, sesosok melangkah ke udara. Bawahan bertemu Tuan Muda. Melihat pengunjung itu, beberapa Diaken penegak hukum segera berlutut. Ternyata Willis ada di sini, Tuan Muda keluarga Ouyang. Tuan Ouyang. Melihat Willis, 5 pahlawan selatan mencondongkan tubuh dengan ekspresi menyanjung di wajah mereka. Putra pemilik Pulau Dewa Pengobatan, saya khawatir tidak ada yang berani memprovokasi dia di Pulau Dewa Pengobatan ini. Willis bahkan tidak melihat 5 pahlawan selatan dan Diaken, tetapi menatap Dev dan bertanya, rekan Taoist Chen, apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Dev menggelengkan kepalanya. Ketidakmampuan kami untuk mendisiplinkan yang hampir menyebabkan bawahan kami menyinggung rekan Taoist Chen. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Apa yang membuat rekan Taoist Chen sangat marah? Willis dapat digambarkan sebagai orang yang sangat sopan kepada Dev. Tidak peduli apa yang dia katakan, Dev menyembuhkan McKinney dan menjadi tamu dinasti Xiao. McKinley Xiao berkata secara pribadi bahwa dia akan melindungi Dev. Terlebih lagi, Dev masih memegang token dinasti Xiao di tangannya. Selama Willis tidak bodoh,
dia tidak akan menyinggung perasaan Dev. Bagaimanapun, dinasti Xiao adalah kekuatan terbesar di wilayah barat, mencakup hampir sepertiga wilayah di wilayah barat saja. Bagaimana Pulau Dewa Pengobatan yang kecil bisa dibandingkan dengan dinasti Xiao? Semua orang bingung saat melihat Willis bersikap begitu sopan kepada Dev. Terutama di agen penegak hukum yang berlutut di tanah dan 5 pahlawan selatan. Kelima orang itu semuanya tampak bingung dan tidak percaya. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dev hanyalah biksu tingkat 6 di alam kesengsaraan transendensi. Bagaimana bisa Willis bersikap begitu sopan? Mungkinkah Dev memiliki kekuatan besar di belakangnya? Memikirkan hal ini, 5 pahlawan selatan tiba-tiba mengeluarkan keringat dingin di dahi mereka. Tuan Miao juga menatap Dev dengan kaget saat ini. Dia tidak mengerti, bagaimana Dev bisa membuat Tuan Muda Pulau Dewa Pengobatan begitu hormat. Dia tahu bahwa Pulau Dewa Pengobatan terletak di tempat terpencil, dan Dev belum pernah ke sana sebelumnya. Apa yang terjadi? Kelima orang ini menindas pria dan wanita dan merajalela. Aku hanya mengambil langkah kecil untuk menghentikan mereka, tapi aku tidak menyangka di agen penegak hukum ini akan menangkap dan ingin mengurungku tanpa mengajukan pertanyaan apapun. Dev berkata dengan tenang. Tentu saja Willis mengetahui karakter 5 pahlawan selatan, dan mereka hanya mencoba menindas beberapa orang lemah. Hanya sedikit dari mereka yang bisa melakukan sesuatu untuk keluarga Ouyang, jadi dia menutup mata. Tapi sekarang, kelima orang itu telah menyinggung Dev, dan Willis tidak bisa berpura-pura tidak melihatnya lagi. Kalian bajingan, kalian bisa menyinggung siapapun, tapi kalian berani menyinggung rekan Taoist Chen, dia adalah tamu terhormat dinasti Xiao. Penyakit Pangeran Xiao disembuhkan oleh rekan Taoist Chen. Kaisar Xiao telah berbicara. Siapapun yang berani menyinggung rekan Taoist Chen akan dibunuh tanpa ampun. Willis dengan marah meneriaki 5 pahlawan selatan. Ketika kelima orang ini mendengar bahwa Dev benar-benar menyembuhkan Pangeran Xiao dan menjadi tamu terhormat dinasti Xiao, mereka sangat ketakutan hingga berlutut. Semua orang akhirnya mengerti mengapa Willis begitu sopan kepada Dev, biksu tingkat 6 di alam kesengsaraan transendensi. Ternyata Dev memiliki Kaisar Xiao di belakangnya, jadi tentu saja dia harus bersikap sopan. Tuan Chen, kami buta dan pantas mati. 5 pahlawan selatan bersujud dengan sekuat tenaga. Di agen penegak hukum juga gemetar dan sangat ketakutan. Jika mereka tahu bahwa Kaisar Xiao ada di belakang Dev, dan bahkan jika mereka diberi 100 keberanian, mereka tidak akan berani menyerang Dev. Bahkan jika mereka dimarahi, meski ditampar 2 kali, mereka tidak berani bergerak. Rekan Taoist Chen, jika kamu tidak melampiaskan amarahmu, orang-orang ini siap membantu kamu. Willis menunjuk ke arah di agen penegak hukum dan 5 pahlawan selatan yang berlutut di tanah dan berkata. Dengan kata lain, Dev bisa membuat orang-orang ini mati kapan saja hanya dengan 1 kalimat. Tapi Dev bisa mengerti apa yang dimaksud Willis. Willis tidak ingin orang-orang ini mati. Alasan mengapa dia mengatakan ini hanya untuk memberikan cukup wajah kepada Dev di depan umum. Dev berjalan menuruni lereng dan berkata, lupakan apa yang terjadi hari ini, aku harap mereka bisa lebih mengontrolnya di masa depan. Dev tidak mengambil tindakan, apalagi membunuh orang-orang ini. Tentu saja, aku akan mengontrolnya dengan ketat setelah aku kembali. Willis mengangguk. Lalu Willis membawa semua orang pergi. Mereka yang awalnya ingin menyaksikan keseruan Dev semuanya berkumpul. Karena Dev mampu menyembuhkan penyakit Pangeran Xiao, dia pasti memiliki keterampilan medis yang hebat. Banyak orang ingin Dev membantu pengobatannya, dan mereka juga menawarkan banyak hadiah. Yang lain ingin dekat dengan Dev dan membangun hubungan. Bagaimanapun, Dev memiliki Kaisar Xiao di belakangnya. Bisa berteman dengan Dev seperti mengandalkan pohon besam. Melihat orang-orang mengerumuninya, Dev merasa pusing dan hanya bisa segera pergi bersama Ruby dan Tuan Miao. Dev membawa Tuan Miao dan Misa langsung ke kediamannya. Bersambung.